Shalom, puji Yesus ya. Saya bersyukur hari ini bisa melanjutkan acara saksian hidup saya yang ke-24 di channel Bukit Sion. Semua ini karena kemurahan Tuhan dan kasih karunia Tuhan dan anugerah Tuhan yang melimpah buat kita semua. Sehingga saya dan saudara-saudara semua dimanapun berada yang dikasih Tuhan dalam keadaan sehat hari ini ya, dan lebih diberkati dan lebih berbahagia, amin. Sebelum saya memulai acara ini, saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, dalam nama Yesus hamba-Mu serahkan acara hari ini dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Biarlah Engkau yang bertindak, Engkau yang berperkara, Engkau yang memakai hamba-Mu ini sebagai alat-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu saat ini, karena kami sangat haus dan lapar akan firman-Mu, karena firman-Mu itu berita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami hidup karena firman-Mu, dan kami hidup karena kasih setia-Mu, karena Kau sungguh mengasihi kami luar biasa dengan kasih yang tak pernah habis, kasih yang kekal, kasih tanpa syarat. Kau menerima kami apa adanya ya Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Di kesempatan yang indah ini ya, saya akan menyampaikan pesan Tuhan melalui kitab Pengkhotbah. Ada pesan Tuhan ya melalui kitab Pengkhotbah ini. Kita belajar ya pelan-pelan ya kitab Pengkhotbah ini. Saya beri tema apa arti hidup dan jalan hidup yang benar. Jadi Tuhan Yesus berpesan ya melalui kitab Pengkhotbah ini bahwa kita itu jangan suka mengeluh ya, jangan suka menggerutu, jangan suka merasa bosan ya dengan hidup ini yang terasa terulang-ulang ya, siang malam, malam siang ya, dan apa yang terjadi dulu juga terjadi sekarang ya. Itu anugerah Tuhan, itu gift buat kita semua ya. Jadi siklus hidup manusia juga sama dari dulu sampai sekarang seperti itu ya. Tapi kita tidak boleh bosan. Kita harus menikmatinya ya. Itu suatu gift atau karunia atau anugerah Tuhan buat kita. Kita bersyukur ya kita bisa menikmati ya hidup kita sampai umur kita sekarang. Saya sudah 52 tahun ya menikmati hidup saya bersama Tuhan Yesus. Dan saya tidak pernah merasa bosan ya dengan hidup saya pribadi ya, dan saya selalu bersyukur ya atas napas hidup yang diberikan Tuhan setiap hari buat saya dan keluarga saya, terutama kesehatan yang diberikan Tuhan buat saya dan keluarga saya, juga saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Saya percaya ya kalian hidup kalian sungguh indah ya, dan hidup kalian itu penuh dengan sukacita ya, penuh dengan rahmat, penuh dengan damai sejahtera yang dari Tuhan ya. Hidup kita happy di dalam Tuhan. Jadi saya beri judul ini tadi ya, temanya apa arti hidup dan jalan hidup yang benar. Kalau kita tidak tahu apa arti hidup kita dan tidak tahu jalan hidup yang benar, kita pasti merasa bosan dengan hidup ini ya, karena setan itu mengaum-ngaum seperti singa ya, yang siap menerkam kita sewaktu-waktu. Salah satunya yaitu dengan memancarkan serangan ya, supaya kita tuh merasa bosan ya, merasa boring bahasa Inggrisnya ya, dengan kehidupan ini yang terasa seperti terulang-ulang terus gitu ya. Padahal tiap hari itu Tuhan memberi sesuatu yang baru.
buat kita, ya. Kita tidak menyadarinya. Ada tuh lagunya, berkatmu baru setiap pagi, rahmatmu baru setiap pagi, ya. Jadi tiap pagi tuh Tuhan beri sesuatu yang baru. Jadi kita jangan merasa bosan, ya, dengan hidup kita, karena itu tidak sesuai firman Tuhan, ya. Jadi kita harus mensyukuri dan menikmati hidup ini bersama Tuhan. Jadi saya akan menyampaikan pesan Tuhan, ya, melalui kitab pengkhotbah ini, bahwa hidup kita itu akan berarti, ya, kalau kita itu menjalani hidup kita ini bersama Tuhan Yesus. Kalau kita hidup di luar Tuhan Yesus, hidup kita tidak berarti, ya, dan kita akan mendapati kesia-siaan belaka seperti yang disampaikan atau yang diutarakan oleh penulis pengkhotbah ini, ya, bahwa semuanya itu sia-sia seperti menjaring angin. Oleh sebab itu kita harus menjalani hidup bersama Tuhan Yesus saja. Jangan hidup sendiri, berjalan sendiri tanpa Tuhan Yesus, ya. Itu nanti kita merasa hidup itu tidak berarti, ya, dan merasa hidup itu sia-sia. Ya, memang betul kalau hidup di luar Tuhan, hidup tidak bersama Tuhan, memang hidup itu sia-sia, ya. Itulah yang ingin Tuhan sampaikan, ya, melalui kitab pengkhotbah ini. Dan jalan hidup yang benar yaitu jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan tentunya. Ya, kita harus berjalan dalam jalannya Tuhan, yaitu kebenaran. Kita harus berjalan di atas kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi temanya hari ini sekali lagi, ya, apa arti hidup dan jalan hidup yang benar. Jadi hidup kita berarti kalau kita menjalani hidup ini bersama Tuhan Yesus. Hidup takut akan Tuhan, ya, dan hidup dengan melaksanakan, ya, semua perintah-perintahnya, semua ketetapan-ketetapannya kita laksanakan, ya, kita lakukan. Kita berpegang kepada perintah-perintahnya, ya, dan kita hidup takut akan Tuhan. Itu hidup kita berarti, ya, jika kita hidup takut akan Tuhan, ya, dan itu merupakan tanggung jawab dan kebahagiaan setiap orang, ya. Kalau kita hidup takut akan Tuhan dan berpegang pada perintah-perintahnya atau ketetapan-ketetapannya, itu merupakan kebahagiaan loh, ya, yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Ya, banyak orang dunia mencari kebahagiaan melalui buku-buku, ya, melalui acara-acara kerohanian atau melalui seminar-seminar, ya. Itu bagus, ya. Tapi kalau kita tidak hidup takut akan Tuhan dan tidak berpegang pada perintahnya dan ketetapannya, itu kebahagiaan itu tidak bisa kita dapatkan, ya. Jadi kebahagiaan itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita hidup takut akan Tuhan dan berpegang kepada perintah-perintahnya dan ketetapan-ketetapannya, ya. Dan itu pasti kita bahagia. Itu janji Tuhan. Janji Tuhan, ya, dan amin. Kalau janji manusia itu bisa lupa, ya, bisa tidak ditepati. Tapi kalau Tuhan yang berjanji, kita pasti menerima kebahagiaan atau happy yang dari Tuhan. Jadi kita harus belajar, ya, belajar untuk hidup takut akan Tuhan dan belajar untuk mempraktekkan, ya, segala perintah-perintahnya, ya, segala ketetapan-ketetapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena iman tanpa perbuatan sia-sia.
Kita akan belajar ya bahwa di pengkhotbah ini penulis itu menghadapi realita kehidupan dan melihat bahwa betapa sia-sianya hidup bagi manusia dengan pengertian yang terbatas. Namun penulis juga menyadari anugerah Allah dan menemukan sukacita di dalamnya. Dan ia tidak dapat memahami jalan Allah yang penuh dengan rahasia atau penuh dengan misteri. Ya, bahwa ia tahu bahwa Allah mengatur masa depan. Ya, meskipun kita belum tahu ya masa depan kita bagaimana, tapi Tuhan sudah berjanji masa depan kita indah di tangannya. Amin. Dan masa depan kita penuh harapan. Itu janji Tuhan. Ya, jadi kita harus selalu berharap ya pada Tuhan dan menyerahkan ya semua permasalahan kita, pergumulan kita, masa depan kita, ya semuanya kita serahkan pada Tuhan. Ya, sebab ini penulis pengkhotbah ini ya berharap pada Allah dan mendorong orang lain untuk takut akan Tuhan dan memelihara hukum-hukum dan ketetapan-ketetapannya. Selanjutnya ya saya menjelaskan dasarkan kitab pengkhotbah ini ya. Tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Penulis menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Jadi semua ya yang terjadi ya dalam hidup kita itu tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Ya. Karena kepada orang yang dikenannya, hanya huruf besar ya, dikenan Tuhan maksudnya. Ia itu maksudnya Tuhan ya, mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Ya, jadi ini kitab pengkhotbah ini suatu curhatan ya dari seorang penulis. Nanti kita jelaskan ya penulisnya siapa dan lebih jelas tentang pengkhotbah. Ini saya jelaskan garis besarnya dulu. Jadi penulis ini mengevaluasi hidupnya ya, mulai dia masih muda ya sampai dia tua ya, dia mengevaluasi kehidupannya mulai muda sampai tua, juga mengevaluasi kehidupan orang lain, dan semuanya itu sia-sia jika tidak hidup bersama Tuhan. Menurut penulisnya begitu ya. Ya memang benar ya, kita hidup ya kalau tidak bersama Tuhan itu sia-sia. Meskipun kita bergelimang harta, sukses ya, apa yang kita inginkan terkabul atau apa yang kita harapkan itu menjadi kenyataan ya, itu bagus ya. Tapi kalau kita hidup ya di luar Tuhan itu sia-sia ya. Ini sudah dibuktikan oleh si penulis pengkhotbah ini. Jadi bukan hanya pengalaman yang menulis pengkhotbah ini saja ya, tetapi dari pengalaman orang lain juga sama. Semuanya juga kalau di luar Tuhan itu sia-sia semua, nol. Ya, jadi mari ya kita semua di masa muda kita ya, kita yang masih muda, apalagi yang masih remaja ya yang mendengarkan acara ini ya, mari kita hidup sebaik-baiknya ya, menjaga sikap perilaku kita ya, perbuatan kita harus melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi hidup yang penuh
hikmat, penuh hikmat Tuhan maksudnya ya, dan hidup takut akan Tuhan itu dimulai sejak dini ya, sejak kita masih kanak-kanak mungkin ya, kita sudah mengenal Tuhan, sudah dikenalkan oleh Tuhan kepada Tuhan Yesus oleh orang tua kita bersyukur ya, dan kita isi ya hidup kita sejak kanak-kanak sampai remaja, sampai dewasa ya, sampai tua sekalipun kita hidup takut akan Tuhan, dan kita akan merasakan ya penyertaan Tuhan itu sungguh sempurna dalam hidup kita, dan kita tidak akan pernah merasa bosan dengan hidup ini, tidak akan pernah merasa boring dengan hidup ini ya, karena hidup ini indah bersama Tuhan. Kalau hidup tidak bersama Tuhan itu memang sungguh mengecewakan gitu ya, seperti kata penulis di pengkhotbah ini, hidup di luar Tuhan itu sungguh bosan, sungguh boring ya, dan sia-sia. Maka dari itu kita harus hidup ya, berjalan bersama Tuhan Yesus senantiasa, day by day ya, berjalan bersama Tuhan. Sungguh manise, ada lagunya ya, hidup berjalan bersama Tuhan sungguh manise ya, sungguh senangi, penuh sukacita ya, penuh damai sejahtera, ada sukacita yang baru setiap hari, ada berkat setiap hari ya, ada gift setiap hari, karunia yang baru setiap hari ya, anugerah yang baru setiap hari. Jadi Tuhan ingin mengingatkan kita ya, betapa Tuhan itu sungguh memperhatikan ya hidup kita, mulai kita lahir sampai kita mati itu sudah diperhatikan oleh Tuhan. Kita jangan khawatir ya, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Dia bahkan menggendong kita di waktu kita tua, di waktu kita memutih rambut kita, Tuhan menggendong kita loh. Sungguh indah ya hidup bersama Tuhan sampai garis akhir atau sampai finish pun, kita menutup mata pun kita diberi hadiah gift ya, yaitu selain kita diberi hadiah gift selama kita hidup di dunia ini, kita juga diberi hidup yang kekal. Ketika kita menutup mata dan kita kembali ke rumah Bapa, kita diberi keselamatan yang kekal ya, kebahagiaan yang kekal bersama Tuhan Yesus di sorga. Amin ya, dan kita diluputkan dari hukuman maut dan hukuman dosa. Itu suatu gift yang luar biasa ya, karena begitu besar ya kasih Tuhan pada kita, sehingga kita diberi gift ya, dengan pengorbanannya di kayu salib ya, dia menebus dosa kita, dan dia memberi keselamatan bagi yang percaya padanya ya. Sungguh kita bersyukur ya, kita diberi keselamatan yang kekal karena kita hidup takut akan Tuhan tadi ya, dan melakukan semua perintahnya dan ketetapan-ketetapannya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi itulah pesan Tuhan melalui kitab pengkhotbah ini. Saya akan bacakan ya lebih jelasnya tentang kitab pengkhotbah ini. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing di rumah. Mungkin banyak yang belum mengerti ya tentang kitab pengkhotbah ini. Mari kita belajar bersama-sama ya tentang lebih mendetail ya tentang kitab pengkhotbah ini. Kita belajar dulu ya. Penulisnya itu disebutkan ya di Alkitab Rainbow yang saya miliki ini, yang saya baca saat ini ya. Itu penulisnya itu kemungkinan tuh Salomo.
waktu penulisan antara 940 dan 935 sebelum Masehi. Rentang waktu tidak diketahui, kemungkinan pada tahun-tahun terakhir masa pemerintahan Salomo. Itu rentang waktunya. Saya ulang ya, rentang waktunya tidak diketahui, kurung, kemungkinan pada tahun-tahun terakhir masa pemerintahan Salomo. Judul Alkitab. Judul ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti tanda petik guru. Latar belakang, walaupun sang penulis memiliki hidup yang penuh kesenangan, kekayaan, kekuasaan, dan prestis, ia masih terus mencari kebahagiaan. Sebagian besar dari kitab pengkhotbah ini kemungkinan ditulis ketika Salomo menganalisa kegagalan dan kemurtadan dalam hidupnya di masa lalu. Tempat penulisan Yerusalem. Ditujukan kepada titik 2 ya, terutama kepada orang-orang muda. Isi kitab pengkhotbah maksudnya ya. Kitab pengkhotbah dimulai dengan sang penulis membagikan alasan atas pandangannya terhadap hidup sebagai sesuatu yang tidak berarti dan sia-sia. Pemikirannya berpendapat bahwa meskipun manusia bekerja keras mendapatkan pencapaian hidup, popularitas, atau harta kekayaan, kematian menanti semuanya. Ia menyadari bahwa ada waktu dan musim bagi segala hal. Kurung pasal 3 ya. Tetapi ia tidak mengetahui bagaimana manusia dapat mengerti sepenuhnya kapan waktu ini relevan. Semua pengakuan yang pesimistis ini pada akhirnya membawa pada sebuah kebenaran bahwa tidak ada sukacita bagi manusia di luar penciptanya. Tentu saja penciptanya Tuhan Yesus ya. Sang penulis menyadari dan dengan antusias menyatakan jawabannya, titik 2. Kepuasan, keberartian, dan kebahagiaan tidak datang dari pencapaian dalam hidup, melainkan dari Tuhan, sang pemilik hidup itu. Amin. Kata kunci, tanda petik ya, tak berarti, tanda petik lagi, bekerja dengan susah payah. Selanjutnya ya, tanpa Allah tidak ada pengertian yang kita dapat dari hidup kita. Saya ulang ya, tanpa Allah tidak ada pengertian yang kita dapat dari hidup kita. Semuanya kosong, tanpa harapan, dan tanda petik ya, tidak berarti. Semua jerih payah duniawi kita akan terus membuat kita frustasi dan terasa mengecewakan jika kita mencarinya sebagai tujuan akhir. Jadi tujuan akhir kita itu bukan pencapaian duniawi ya, tapi pencapaian surgawi ya. Jadi kita harus fokusnya itu pada yang kekal, jangan yang tidak kekal. Ya, semua di bawah matahari ini tidak kekal. Oleh sebab itu fokus kita atau tujuan hidup kita ya, kita jangan mencari pencapaian hidup di dunia ini, karena itu semua sia-sia ya, karena semua itu akan lenyap seperti menjaring angin ya, sia-sia. Jadi kita harus fokus pada hal-hal yang kekal. Ada tuh ayatnya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu maksudnya itu kita mencari perkara yang kekal. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu bonus ya. Kalau kita sukses, kaya ya, ada pencapaian hidup, prestis ya, dan lain-lain ya, itu bonus
bonus dari Tuhan. Tapi yang terutama yaitu kita harus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, jadi jangan kebalik-balik ya. Jangan mencari prestis dulu ya, pencapaian di dunia ini dulu, baru kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu terbalik. Dan kita pasti akan kecewa. Ya, kita pasti akan merasa sia-sia hidup dan merasa boring ya, merasa bosan ya dengan kehidupan ini. Karena manusia tidak pernah puas. Ya, kalau sudah diberi sesuatu yang diimpi-impikannya dia sudah terima, dia pasti ya pengen yang lebih bagus, lebih mahal, lebih keren. Tidak pernah merasa puas. Itu sifat manusia, itu wajar ya, itu tidak salah, itu wajar. Oleh sebab itu kita jangan fokus ke hal-hal yang tidak kekal, karena itu tidak akan memberi kita kepuasan. Ya, kepuasan hati itu hanya di dalam Tuhan. Ya, dengan hidup takut akan Tuhan, kita akan frustasi kita akan digantikan dengan kepuasan hati. Kalau kita hidup takut akan Tuhan dan melakukan semua perintahnya dan ketetapannya ya. Jadi tujuan akhir kita tuh adalah hidup takut akan Tuhan tadi ya, dan melakukan semua perintah-perintahnya dan ketetapan-ketetapannya. Itu tujuan akhir kita. Tema dari pengkhotbah maksudnya ya, tujuan duniawi di luar Allah tidak pernah membawa kebahagiaan. Uang tidak memberi kita kebahagiaan. Kemasyhuran tidak memberi kita kebahagiaan. Kekuasaan tidak memberi kita kebahagiaan. Keberhasilan tidak memberi kita kebahagiaan. Hikmat manusia tidak memberi kita kebahagiaan, tapi hikmat Tuhan ya yang memberi kita kebahagiaan. Hikmat Tuhan itu ya takut akan Tuhan tadi ya, dan melaksanakan semua perintahnya dan ketetapannya tadi loh ya. Itu ya yang bisa memberi kita kebahagiaan. Saya lanjutkan ya. Sebuah hidup yang sepenuhnya tunduk dan setia kepada Allah akan membawa kebahagiaan. Jelas ya di sini? Saya ulang ya. Sebuah hidup yang sepenuhnya tunduk dan setia kepada Allah akan membawa kebahagiaan. Siapa yang mau cari kebahagiaan? Angkat tangan. Siapa yang sudah mencari kebahagiaan kemana-mana tidak mendapatkan? Angkat tangan. Ya, bersyukurlah ya yang mendengarkan acara ini. Jangan bingung ya, jangan mencari kebahagiaan di mana-mana ya. Cukup kita hidup sepenuhnya tunduk dan setia kepada Allah. Itu saja. Sederhana kan? Ya, jadi kebahagiaan itu sebenarnya tuh ada di hati kita ya. Bukan di tempat yang jauh-jauh yang harus naik pesawat atau mungkin naik jet ya ke planet lain. Tidak ada kebahagiaan di luar sana ya. Ada kebahagiaan ada hanya di dalam Tuhan Yesus saja ya. Jadi saya teruskan. Masa muda yang diwarnai ketaatan kepada Allah akan membawa sukacita dalam hidup di kemudian hari. Saya ulang ya. Masa muda yang diwarnai ketaatan kepada Allah akan membawa sukacita dalam hidup di kemudian hari. Maksudnya itu di hari tua ya, kemudian hari itu. Jadi hari tua kita itu penuh dengan sukacita karena masa muda kita taat pada Allah. Ya. Jadi masa tua itu ditentukan dari masa muda kita. Kalau masa muda kita itu di luar Tuhan, ya jadi masa tua kita juga
tidak ada sukacita, ya, karena masa muda kita jauh dari Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan mengingatkan, ya, bagi yang masih muda, ya, kita harus hidup takut akan Tuhan dan melaksanakan semua perintah dan ketetapannya. Itu pesan Tuhan, ya, buat yang masih muda yang mendengarkan acara ini. Jangan main-main, ya, dalam menjalani hidup kalian. Di masa muda kalian ini harus diisi, ya, dengan hal-hal yang baik sesuai firman Tuhan. Ya, jangan serong ke kanan atau serong ke kiri. Lurus saja, ya, berjalan bersama Tuhan di jalannya Tuhan, di atas rel kebenaran firman Tuhan. Pasti, ya, masa tua kalian akan penuh dengan sukacita. Amin. Selanjutnya, kehidupan masa muda yang tidak taat kepada Allah akan membawa penderitaan di kemudian hari. Saya ulang, ya. Kehidupan masa muda yang tidak taat kepada Allah akan membawa penderitaan di kemudian hari. Ini maksudnya nih, masa tuanya itu menderita, ya, jika masa mudanya itu tidak taat, tidak setia, tidak takut akan Tuhan, tidak melaksanakan semua perintahnya dan semua ketetapannya, itu masa tuanya itu menderita. Ini sudah jelas di sini, ya. Jadi jangan menyalahkan Tuhan kalau masa tuanya menderita, itu salah kita sendiri. Karena masa muda kita itu keluar dari rel kebenaran firman Tuhan, tidak takut akan Tuhan, ya. Jadi Tuhan mengingatkan, ya, supaya kita harus mengisi, ya, masa muda kita dengan takut akan Tuhan dan melaksanakan semua perintahnya dan ketetapannya. Selanjutnya, seharusnya kita menikmati hidup ini meskipun kadang-kadang kita mungkin mendapatkan kesukaran. Saya ulang, ya. Seharusnya kita menikmati hidup ini meskipun kadang-kadang kita mungkin mendapatkan kesukaran. Kan Tuhan sudah pernah, ya. Maksudnya Tuhan tidak berjanji bahwa jalan selalu rata, jalan selalu mulus seperti jalan tol. Banyak lubang-lubang, ya, banyak geronjalan-geronjalan gitu, ya. Kehidupannya itulah kehidupan. Kehidupan itu tidak selalu mulus seperti jalan tol, ya. Kadang itu ya itu tadi, ya, banyak lubang-lubang, ya, rusak di sana sini. Itu kehidupan. Tapi jangan takut, ya, kalau kita hidup bersama Tuhan, beban diubahkan Tuhan menjadi berkat. Amin. Kesukaran, ya, akan diubahkan Tuhan menjadi kesukaan. Amin. Apa yang tidak bisa diubah oleh Tuhan, semua bisa diubah. Lembah kekelaman bisa diubah menjadi lembah pujian. Segala kutuk bisa diubah menjadi berkat. Amin, ya. Jadi jangan takut menghadapi hidup ini meskipun kadang kita mendapatkan kesukaran. Ini sudah jelas, ya, di sini. Jadi hidup itu tidak selalu mulus, ya, tidak selalu nyaman-nyaman saja, baik-baik saja, ya. Kadang itu juga ada pergumulan, ya, ada permasalahan yang berat. Itu biasa. Hidup itu ya seperti itu. Memang itu sudah kehendak Tuhan, ya. Kita hanya bisa menjalaninya. Tapi Tuhan berjanji, ya. Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan kita sedetik pun, akan selalu menolong kita tepat waktu, menyertai kita senantiasa, meluputkan kita dari malapetaka, mara bahaya. Di Mazmur 91 itu, ya, sudah jelas. Jangan takut dengan kesukaran, jangan takut dengan badai kehidupan, topan kehidupan yang seperti film Twister, tahu, ya. Itu mengerikan, ya, topan badai tornado itu, ya, yang biasanya terjadi di Eropa itu, ya. Itu mengerikan loh. Itu Tuhan mengingatkan, jangan takut, ya. Kita akan tetap berdiri di tengah tornado tersebut. Amin.
Semakin saya lanjutkan ya pembacaannya. Semakin dekat kita berjalan bersama Allah, kita akan semakin menyadari berkat-berkatnya dalam hidup kita. Wow, luar biasa ya. Saya ulang ya. Semakin dekat kita berjalan bersama Allah, kita akan semakin menyadari berkat-berkatnya dalam hidup kita. Amin. Ya, sungguh Tuhan tidak pernah ya tidak memperhatikan kita. Dia sangat peduli, ya, sangat mengerti apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan. Belum berdoa pun Tuhan sudah tahu, ya. Dan Tuhan sudah menyediakan ya jawaban doa itu melebihi doa kita loh. Luar biasa ya. Jadi jawaban doa itu kadang itu melebihi yang kita doakan. Kita harus imani itu ya. Saya lanjutkan. Hari ini mungkin merupakan hari akhir kita di dalam dunia ini. Seharusnya kita memandangnya sebagai pemberian yang berharga dari Allah. Saya ulang ya. Hari ini mungkin merupakan hari akhir kita di dalam dunia ini. Artinya kita tuh meninggal dunia ya. Seharusnya kita memandangnya sebagai pemberian yang berharga dari Allah. Ya, jadi kembali ke rumah Bapa itu jangan dipandang sebagai sesuatu yang tidak enak, mengerikan, menakutkan, ya, menyedihkan. Jangan. Ya, Tuhan sudah berfirman ya bahwa Tuhan itu menyediakan rumah bagi kita di surga. Kalau kita meninggal dunia, itu sudah ada rumah baru di surga, ya. Jadi jangan khawatir. Nanti tidak enak di surga. Enak, tidak mungkin di surga tidak enak ya. Ya, jadi jangan berpikir yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, di surga itu sungguh tak terbayangkan enaknya ya. Jadi kita jangan khawatir kalau kita meninggal dunia, kita bersuka cita karena kita pasti masuk surga, hidup bersama Tuhan Yesus kekal selamanya. Kita kembali ke rumah Bapa karena kita berasal dari Bapa. Jadi roh kita ini kan berasal dari Tuhan Yesus, dari Bapa. Jadi kita kalau meninggal, roh kita ini kembali ke Bapa Sang Pencipta, ya, ke Tuhan Yesus roh kita. Amin. Jadi jangan takut ya jika kita sudah waktunya untuk pulang ya ke rumah Bapa. Kita syukuri saja. Ya, kita syukuri sebagai pemberian yang berharga dari Allah. Ya, meninggal dunia itu kita syukuri sebagai pemberian yang berharga dari Allah. Oleh sebab itu jangan takut ya menghadapi peristiwa tersebut. Karena ada Tuhan. Ya, selalu ada Tuhan dimanapun roh kita berada, ya di situ Tuhan berada. Amin. Ya, itulah ya penjelasan tentang kitab Pengkhotbah. Jadi kesimpulannya ya. Kesimpulannya kita tidak dapat mengetahui apa yang dilakukan Allah atau mengapa. Karena mengapa itu hanya diketahui oleh Allah jawabannya. Ya, dan tidak oleh kita. Ya. Jadi di kitab Pengkhotbah itu banyak pertanyaan mengapa ya. Ya, terus banyak pertanyaan-pertanyaan ya di kitab Pengkhotbah. Dan itu pertanyaan itu hanya bisa dijawab oleh Tuhan Yesus, ya, oleh Bapa. Karena Bapa yang Maha tahu. Kita ini terbatas, tidak bisa menyelami pemikiran Bapa. Oleh sebab itu kita hanya bisa menikmati saja, ya, gift yang sudah Tuhan berikan, yaitu kita diberi napas hidup, ya, kita bisa hidup di dunia ini, ya, diberkati Tuhan dengan kesehatan, keluarga kita diberkati, usaha kita diberkati, itu dinikmati saja, karena itu bagian kita.
ya. Itu berkat dari Tuhan, itu gift, anugerah dari Tuhan yang harus kita syukuri. Dan kita tidak perlu tanya mengapa orang harus meninggal, mengapa harus begini begitu, nanti bagaimana, ya. Itu urusan Tuhan. Kita tidak perlu mengetahuinya karena hanya Tuhan yang tahu, ya. Jadi dengan demikian, ya, tanggapan manusiawi kita yang layak dan pantas adalah menikmati apa yang diberikan Allah kepada kita dengan menggunakannya secara sebaik-baiknya, ya, seperti ditulis dalam Pengkhotbah 5 ayat 17. Mari kita baca, ya, Pengkhotbah 5 ayat 17. Sudah temu, ya? Saya bacakan, ya. Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan minum dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jeripaya di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah bagiannya. Saya ulang, ya. Pengkhotbah 5 ayat 17. Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan minum dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jeripaya di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah bagiannya. Jadi kita harus mensyukuri bagian kita. Kita bisa makan, bisa minum, bisa menikmati makanan minuman kita. Itu anugerah dari Tuhan loh. Ada loh orang yang tidak bisa makan minum, ya, tidak punya indera pengecapnya itu sudah tidak berfungsi, jadi anyep semua masakannya, ya, lidahnya ini tidak merasakan apa-apa, ya, jadi dia tidak bisa menikmati makanan minumannya. Saya kemarin mendengar di TV, ya, ada berita ada seorang kena rabies, digigit anjing gila, ya, kena rabies. Itu tidak bisa minum loh. Saya baru tahu, ya, rabies itu ternyata itu tidak bisa minum sama sekali. Jadi dipaksa pun ya tidak bisa. Itu kalau sudah parah, ya, rabiesnya. Jadi kita bersyukur loh bisa minum, bisa makan. Ada loh famili saya yang disonde, makannya pakai silang lewat hidung, ya, karena ada gangguan di tenggorokannya dan di lambungnya. Kita bersyukur bisa makan melalui mulut, ya. Jadi kita jangan suka merasa bosan, ya, dengan kehidupan ini, makan minum lagi, pagi lagi, malam lagi, siang lagi, ya, berangkat kerja lagi, ya, itulah kehidupan. Dari dulu sampai sekarang ya begitu, ya. Itu kehendak Tuhan, kita bersyukur saja, disyukuri saja, ya. Kehidupan itu memang berulang-ulang seperti itu sudah kehendak Tuhan seperti itu, dan itu yang terbaik untuk kita, karena kita diberi gift, ya, untuk menikmati hidup kita, ya, sampai panjang usia kita, ya, sampai panjang umur kita, ya. Tuhan memberi kita kesehatan di usia kita yang sudah tua, ya. Kita tetap diberi kekuatan, kesehatan, itu gift, ya, itu anugerah, kita syukuri. Tuhan sudah berjanji, ya, kalau masa muda kita, ya, hidup takut akan Tuhan dan melakukan ketetapannya, perintah-perintahnya, masa tua kita dijamin penuh sukacita. Amin. Sungguh, ya, saya baru mengerti, ya, apa pesan Tuhan dalam kitab Pengkhotbah ini. Sungguh menguatkan iman saya pribadi. Saya selama ini hanya sambil lalu saja, ya, mendengarkan khotbah-khotbah di YouTube, ya, khotbah-khotbah di gereja, tidak fokus gitu, ya.
tidak mendalami benar-benar tiap kitab di Alkitab itu apa maksud Tuhan, apa pesan Tuhan dalam setiap kitab di Alkitab ya, mulai Kejadian sampai Wahyu, itu pasti ada pesan Tuhan ya buat kita yang dikasihinya. Kita harus belajar, mau menyediakan waktu ya untuk mempelajari apa pesan Tuhan di setiap kitab di Alkitab ini, mulai Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Selanjutnya ya, saya lanjutkan kesimpulannya. Kesadaran akan rahasia Allah atau misteri Allah, atau yang tadi saya jelaskan mengapa itu hanya Tuhan yang tahu ya, mengilhamkan kepada si penulis pengkhotbah ini supaya manusia takut akan Tuhan. Dapat kita lihat di Pengkhotbah 3 ayat 14. Mari kita buka ya, Pengkhotbah 3 ayat 14. Saya bacakan ya. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambahkan dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Amin. Saya ulang ya. Pengkhotbah 3 ayat 14. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya dan tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Amin. Ya, jadi itulah kesimpulan dari kitab Pengkhotbah ini ya. Karena si penulis ini sadar ya, si penulis pengkhotbah ini sadar ya, bahwa semua itu ada di tangan Tuhan dan kita tidak bisa berbuat apa-apa ya, karena itu sudah ketetapan Tuhan seperti itu, tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurangi ya. Dan itu suatu rahasia Allah, misteri Allah, itu mengilhamkan ya kepada penulis pengkhotbah ini supaya manusia itu takut akan Tuhan. Ya, jadi itulah pesan Tuhan melalui kitab Pengkhotbah. Semoga ya penjelasan saya ya di kesempatan ini bisa kita mengerti, bisa kita cerna ya dengan baik, dan Tuhan yang akan mewahyukan ya pada kita semua yang mendengarkan acara ini ya, akan mewahyukan pada kita apa yang harus kita lakukan ya, dan apa yang harus kita nikmati, karena apa bagian kita ya, kita harus menikmati bagian kita. Amin. Sampai di sini acara ini, saya mengucap terima kasih ya dan saudara-saudara semua dimanapun berada. Terima kasih sudah menyaksikan acara ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di acara selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.